Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta kini hadir di tengah masyarakat dan memiliki komitmen untuk menciptakan tenaga kerja profesional di bidang bimbingan dan konseling. Program studi ini mengalami passing out selama 21 tahun dan eksis kembali pada 15 Mei tahun 2008 berdasar Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang SKAK Kurikulum. Selamat datang, selamat bergabung di Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah lembaga pendidikan penghasil dan pengembang tenaga kependidikan bidang bimbingan dan konseling yang berkualitas, profesional, mandiri, berkarakter kuat dan cerdas, serta mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, yang semua itu dilaksanakan dengan mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi. Program Studi Bimbingan dan Konseling memiliki target meluluskan 150 sarjana sampai tahun 2015 dengan IPK rata-rata 3,0 dengan masa studi paling lama 9 semester dan mendapatkan pekerjaan paling lama 1 tahun setelah kelulusannya. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang bimbingan dan konseling, setidaknya 70 penelitian diharapkan dapat dihasilkan. Sedang untuk menunjukkan kontribusi program studi bimbingan dan konseling di masyarakat, setidaknya 140 kali pengabdian masyarakat dapat dilakukan sampai tahun 2015. Tenaga pengajar program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret merupakan dosen yang terpilih dan berkualifikasi akademik. Dosen yang dimiliki sejumlah 14 dosen dan semuanya telah lolos uji sertifikasi pendidik. Semua dosen memiliki latar belakang pendidikan minimal S2, bahkan 4 diantaranya telah mendapatkan gelar doktor. Salah satu dosen terbaik yang dimiliki adalah Profesor Dr. Soeharto, Magister Pendidikan. Beliau adalah salah satu guru besar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berasal dari program studi bimbingan dan konseling. Persaingan di kalangan peserta seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri dalam memperebutkan kursi perkuliahan di program studi bimbingan dan konseling sangat ketat. Dari ribuan pendaftar, hanya puluhan calon mahasiswa baru yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan tingkat elektabilitas program studi bimbingan dan konseling sangat tinggi. Penerimaan mahasiswa dari tahun ke tahun cenderung stabil. Seluruh mahasiswa program studi bimbingan dan konseling disatukan dalam wadah organisasi tingkat prodi yang bernama Himabiko, yang merupakan kependekan dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Himabiko adalah salah satu sarana bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi maupun mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Saat ini Himabiko masuk dalam tahun ketiga sejak dibentuk pada 3 Maret 2009. Himabiko mampu membawa mahasiswa menorehkan prestasi tidak hanya di kancah lokal yang diselenggarakan UNS, namun juga kancah nasional. Selain prestasi, Himabiko juga memiliki kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang disusun selama 1 periode kepengurusan. Di antara program kerja yang ada, terdapat satu acara akbar yang bernama Bimbingan dan Konseling Fair. Bimbingan dan Konseling Fair ini melibatkan seluruh keluarga besar bimbingan dan konseling FKIP UNS, yang di dalamnya terdapat serangkaian acara seperti lomba, seminar, bakti sosial, dan sebagainya. Sebagai salah satu bagian dari pendukung menuju World Class University, program studi bimbingan dan konseling UNS memberikan penawaran terbaiknya sebagai lembaga penghasil tenaga kependidikan yang berkualitas. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, program studi bimbingan dan konseling didukung dengan sarana prasarana dalam bentuk perpustakaan prodi, ruang rapat, ruang kuliah, laboratorium mikrokonseling, tempat ibadah, self-access center yang tidak hanya memperhatikan kenyamanan dosen maupun mahasiswa, namun juga menjawab kebutuhan mahasiswa akan pendidikan yang berkualitas. Khusus di ruang kelas tersedia sarana pembelajaran berupa LCD dan kelengkapannya, AC yang cukup membuat nyaman mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran.
Sejatinya program studi bimbingan dan konseling selama 21 tahun awal telah memiliki alumni yang telah bekerja sesuai dengan bidang keahliannya dan telah mendapat penilaian baik dari pemerintah dan masyarakat. Sebagai bukti, para alumni banyak menduduki jabatan struktural seperti asisten menteri sosial, sekretaris dirjen PLSPO, kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, kepala kantor dinas kabupaten, dan sebagai kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Program studi bimbingan dan konseling FKIP UNS dipimpin oleh seorang ketua program studi yaitu Dr. Anda Siti Mardiati MSI, dibantu oleh seorang sekretaris program studi yaitu Dr. Anda Wardatul Janah MPD. Selanjutnya dilengkapi dengan bidang-bidang pengembangan kurikulum, penjaminan mutu, sarana prasarana, laboratorium, kemahasiswaan, dan kerjasama. Setiap bidang ditugaskan 2 orang dosen sebagai tim yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan proses pembelajaran di program studi bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning dengan model active learning. Pembelajaran tidak hanya terus-menerus dilakukan di dalam ruang kelas maupun laboratorium konseling, tapi juga dilaksanakan dengan langsung terjun ke masyarakat melalui tugas survei dan juga praktek pengalaman lapangan di sekolah. Sehingga diharapkan kegiatan pembelajaran di program studi bimbingan dan konseling berkembang sesuai kemajuan dan keadaan masyarakat disertai dengan pengoptimalan sarana prasarana yang dimiliki program studi bimbingan dan konseling, mampu mencetak lulusan yang berkualitas. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin dalam bentuk hibah dengan fasilitas dana dari fakultas dan universitas. Dana rutin berasal dari DIPA fakultas dan bisa juga didapat dari sponsor. Pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat juga melibatkan mahasiswa secara proporsional berdasarkan jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa pun bisa belajar dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Sistem informasi di program studi bimbingan dan konseling adalah sistem informasi yang ada di FKIP UNS, yaitu sistem informasi yang menggunakan sistem informasi online dengan pusat ICT sebagai pengendalinya, serta dengan mengacu pada sistem informasi yang berlaku di UNS. Program studi bimbingan dan konseling telah memiliki website resmi yaitu bk.fkip.uns.ic.id sebagai pusat informasi. Para dosen juga telah memiliki blog pribadi yang memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Saya masuk ke Prodi BK itu bisa dikatakan adalah sebuah takdir. Dan saya tidak pernah menyesali untuk masuk ke Prodi BK. Saya lalui perkuliahan dengan indah. Saya mendapatkan IPK tinggi, mendapatkan beasiswa. Itu artinya apa? Jiwa saya ini adalah jiwa BK. Saya memaknai dan menjalani perkuliahan ini dengan penuh antusias. Karena didukung dengan pendidik-pendidik yang sangat berkualitas, profesional, dengan lingkungan yang sangat nyaman, dan didukung oleh teman-teman yang sangat membantu proses perkuliahan ini, membuat saya semakin yakin bahwa BK ini akan membentuk kepribadian saya menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu, saya berpikir ingin sekali memajukan Prodi BK ini dan mengembangkan BK ini menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, saya ingin menjadi dosen BK pada suatu ketika. Kesan saya selama kuliah di bimbingan konseling FKIP UNS yaitu menyenangkan, terus penuh tantangan dan kerja keras. Menyenangkan mulai dari cara mengajar, dosennya, kedekatan mahasiswa dengan dosen, metode dan materinya sungguh menyenangkan, dan penuh tantangan yaitu kita ditantang untuk berinovasi sehingga kita bisa menjadi konselor atau guru BK yang profesional dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Serta kita juga bekerja keras sehingga mulai dari kerja keras dari semester awal sampai semester akhir kita dituntut untuk bisa bekerja keras dan nantinya kita bisa menjadi profesional dalam dunia kerja.
aktif, mahasiswanya juga bagus, rajin-rajin. Bimbingan Prodi BK bangkit. Prodi BK menurut saya baik, mahasiswanya rajin-rajin dan dosen-dosennya pun ramah-ramah. Prodi BK bangkit.